Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sudah sampai di judul yang kesekian ya, yaitu sekarang kita mungkin kurang sekitar 3 judul lagi termasuk yang ini, sampai akhirnya kita menyelesaikan insya Allah buku An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah al-Juz Ats-Tsani ya, insya Allah biidznillah. Baik ya, langsung saja. Jadi kita akan belajar di pembahasan kali ini yaitu tentang al-maf'ulul mutlaq. Al-maf'ul al-mutlaq. Apa sih itu al-maf'ulul mutlaq ya? Langsung saja kepada al-amthilah, kemudian nanti akan kita bahas. Al-amthilah la'iba hasanun la'iban. La'iba hasanun la'iban. La'iba bermain, siapa yang bermain? Si Hasan ya. Hasan bermain la'iban. La'iban ini artinya apa dong? Ya. La'iba hasanun la'iban. Ya. Jadi la'iban di sini ini diartikan bahwasanya si Hasan tadi itu bermain. Ya, dia bermain gitu. Ya, dia bermain sebuah permainan sungguh. Jadi la'iban di sini kan diambil dari kata la'ibah ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali sebuah isim ya, yang mana dia di sini sebagai maf'ul ya, sesuai dengan judul kita ini, dan dia itu diambil dari fi'il yang ada di jumlah tersebut. La'iba hasanun la'iban. Ya. Muhammad bermain, ya, dia bermain sebuah permainan. Seperti itu sih, ya. Atau sebetulnya ya gimana ya cara menerjemahkannya ke bahasa Indonesia? Yang jelas ya, kalau dari segi kaidah itu la'iban ini tuh dia sebagai penguat, sebagai taukid daripada la'ibah. Ya, bahwasanya memang benar-benar si Hasan itu bermain gitu, ya. Ya langsung ya. Khatafat ta'labud dajajata khatafan. Khatafa artinya adalah menyambar ya, atau mengambil misalnya gitu dengan cepat ya. Khatafa at-ta'labu serigala itu menyambar ad-dajajata ayam. Khotofan. Nah, iya betul ya. Jadi bahwasanya si serigala itu mengambil atau menyambar si ayam itu dengan sambaran yang sangat kuat misalnya. Nah gitu. Jadi punya makna memperkuat jumlah ini ya. Jadi baik itu la'iban maupun khotfan itu tuh memiliki makna memperkuat jumlah tersebut. Nah, Talata, yashrabu tiflul labana syurban. Yashrabu minum, siapa yang minum? At-tiflu, anak kecil itu. Al-labana susu. Syurban, ya betul-betul minum. Nah, jadi dijelaskan bahwasanya nggak cuma minum bohong-bohongan loh, akan tetapi tifl itu benar-benar minum susu. Ya, jadi makna laiban, khotofan, syurban ini kesemuanya diambil dari fiil-fiil yang ada di jumlah tersebut ya, yang mana di sini ini diartikan sebagai taukid. Ini syurban diambil dari kata yashrobu, dia sebagai taukid ya dari fiil tersebut, dia sebagai penguat daripada fiil tersebut ya. Jadi intinya ya inilah dia salah satu manfaat daripada al-maf'ulul mutlaq, yaitulah ini ya. Jadi yang saya garis bawahi la'iban, khatofan, syurban inilah salah satu daripada contoh al-maf'ulul mutlaq. Ya, jadi salah satu faidah daripada maf'ulul mutlaq ya, faidahnya itu salah satunya adalah dia sebagai taukid. Contohnya adalah contoh yang pertama, contoh yang ada di bagian pertama ini. Dia sebagai taukid atau dia sebagai penguat. Nah, jadi betul-betul loh dia tuh bermain ya. Betul-betul loh si serigala itu menyambar dengan sambaran yang sangat kuat misalnya. Ya betul-betul loh si tifl itu minum. Jadi tidak bohong, dia betul-betul minum ya. Jadi salah satu faedah daripada al-maf'ulul mutlaq ya, ini salah satu contoh ya,
Meskipun ada beberapa contoh, namun menjelaskan bahwasanya al-maf'ulul mutlaq ini bisa salah satunya adalah sebagai taukid dari fi'il yang ada di jumlah tersebut ya. Ini adalah iba fi'ilnya khotofa dan juga yashrab. Ya. Kemudian yang kedua, ini contoh ta'ifah ats-tsaniyah. Yathibun namiru wusubal asadi. Yathibu itu melompat. Siapa atau apa yang melompat? An-namir, harimau. Nah, si harimau itu melompat. Kemudian dijelaskan dengan kata usubal asad. Usub itu artinya adalah loncatan. Ya, itu pun juga masdar. Jadi semuanya ini masdar. Laibah, khotofan, syurban. Ini juga masdar daripada kata-kata yang sebelumnya. Insya Allah nanti kalau kita membahas sorof, teman-teman akan tahu masdar itu yang seperti apa. Nah, usub itu juga dia masdar daripada kata wasaba yathibu. Ya, ketika yathibu dia artinya melompat, usub artinya adalah lompatan. Si harimau itu melompat, lompatannya si singa. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui ya bahwasanya lah usub di sini ya itu pun salah satu contoh dari al-maf'ulul mutlaq, tapi tidak sebagai penguat. Tidak sebagai penguat. Akan tetapi di contoh ta'ifah atau kelompok yang kedua ini ya, al-maf'ulul mutlaq itu dia berfungsi sebagai apa? Sebagai bayan. Sebagai bayan. Bayan apa? Bayan kan penjelasan. Ya. Menjelaskan tentang apa memang? Ya, menjelaskan tentang nawa atau jenis. Bayanu nau'il fi'li. Jadi menjelaskan tentang jenis daripada fi'il yang ada di jumlah tersebut. Jika di sini yathibu itu artinya adalah meloncat, ya, maka ya al-maf'ulul mutlaq ini akan menjelaskan bagaimana sih bentuk loncatannya. Gitu. Ya. Jadi bayanun nawa menjelaskan tentang jenis, menjelaskan bagaimana sih fi'il tersebut, jenis dari fi'il tersebut. Jadi misalnya di sini yatibun namiru wusubal asadi, harimau itu meloncat sebagaimana si singa meloncat. Jadi loncatannya si serigala itu seperti loncatannya si singa. Gitu ya. Kemudian khamsah marral qitaru marras sahabi. Marra berjalan, apa yang berjalan? Al qitaru kereta. Nah, kemudian dijelaskan marras sahab. Seperti berjalannya. Nah, jadi marra di sini artinya berjalan, tapi ini fi'il yang pertama. Marra yang kedua ini adalah masdar. Ya. Jadi seperti berjalannya as-sahabi awan. Mungkin karena terlalu lambat ya si kitar ya. Marral qitaru marras sahabi. Bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya kereta itu berjalan seperti jalannya awan. Jadi menjelaskan jenis daripada bagaimana sih cara berjalannya. Mungkin ada kitor yang dia itu cara berjalannya karena saking cepatnya dia seperti buruk. Marral buruk misalnya gitu. Bisa ya. Nah, namun mungkin karena terlalu lambat sehingga ada seseorang yang mengatakan bahwasanya marral qitaru marras sahabi. Bahwasanya kitar itu berjalan seperti ya dijelaskan di sini dengan maf'ul mutlak seperti jalannya awan. Sita, jaro Khalidun jaryan sari'an. Jaro berlari. Siapa yang berlari? Si Khalid. Bagaimana si Khalid berlari? Si Khalid berlari jaryan sari'an dengan lari yang sangat cepat. Ya, jadi menjelaskan bagaimana sih jenis larinya? Oh, jarian sarian dengan lari yang sangat cepat ya. Jadi jarian ini juga bentuk masdar daripada kata jaro ya. Maka maf'ulul mutlak yang pertama itu bisa digunakan sebagai taukid yaitu penguat. Untuk yang kedua bisa digunakan untuk menjelaskan jenis daripada fi'il. Ya, untuk menjelaskan bagaimana fi'il tersebut. Ya,
Saya hapus ya, karena akan kita teruskan, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Karena kalau nggak dihapus dulu, nggak bisa ya. Nah, baiklah. Kemudian, sekarang apa ifa atsalitsah, bagian yang ketiga ini ya, beda lagi. Ini salah satu daripada fungsi al-maf'ulul mutlaq yang lain. Akala Aliyun aklataini. Akala makan. Siapa yang makan? Si Ali. Aklataini di sini dijelaskan akal. Ya, ini sebenarnya kan akal. Akal itu kan masdar daripada akala. Tapi di sini dijelaskan bahwasanya si Ali itu makan 2 kali makan. Ya, sudah mudeng ya, insya Allah ya. Berarti di sini ada salah satu faidah yang lainnya dari maf'ulul mutlaq. Apa itu? Sama, yaitu intinya adalah menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan tentang adat. Menjelaskan tentang jumlah daripada fi'il tersebut. Ya, menjelaskan adat atau jumlah. Ali makan 2 kali makan. 2 kali makan ini adalah al-maf'ulul mutlaq. Aklun adalah masdar daripada akala. Tadurul ardu dauratan fil yaumi. Taduru berputar. Apa yang berputar? Al ardu bumi. Dauratan wahidatan. Jadi dauratan di sini 1 kali putaran. Meskipun tidak disebutkan wahidatan, tapi sudah mafhum bahwasanya dauratan di sini adalah 1 kali. Bumi itu berputar dauratan sekali putaran fil yaumi di dalam sehari. Darabal khadimul aqraba darbatan. Ya. Daraba memukul. Siapa yang memukul? Al khadimu, pelayan itu, al aqraba kalajengking, darbatan sekali pukulan. Nah, jadi ini semuanya ini menjelaskan tentang al-adat atau berapa kali sih fi'il atau perbuatan itu diperbuat. Ya, jadi di sini aklatun ya. Aklatun adalah masdar daripada akal, akal aliyun, aklataini. Ini berarti kan 2 kali, ya kan? Nah, dauratan ini sekali, 1 putaran. Darbatan sekali pukulan. Ya, jadi inilah dia teman-teman sekalian yang disebut dengan al-maf'ulul mutlaq. Al-maf'ulul mutlaq itu ya kita lihat semuanya dari awal sampai akhir tadi berharokat fathah ya. Ya, jadi seperti al-maf'ul bih. Al-maf'ul bih juga ada iman mansub. Ya, begitu juga dengan al-maf'ulul mutlaq. Judulnya sama-sama maf'ul, sama-sama ada iman mansub. Ya, akan tetapi al-maf'ulul mutlaq di sini dia memiliki 3 makna, 3 faidah. Yang pertama tadi adalah untuk apa? Sebagai taukid, sebagai penguat. Yang kedua sebagai bayanun nawa, yaitu menjelaskan tentang bagaimana, menjelaskan tentang jenis daripada fi'il, daripada kata kerja yang ada di dalam jumlah tersebut. Kemudian yang ketiga faidahnya adalah sebagai bayanul adat, yaitu menjelaskan tentang jumlah. Berapa kali sih perbuatan tersebut dilakukan? Sekali, 2 kali, atau mungkin 3 kali, atau bahkan lebih. Nah, ingat al-maf'ulul mutlaq memiliki 3 fungsi ini tadi. Kemudian dia pun selalu mansub seperti temannya yaitu al-maf'ul bih. Ya, sama-sama maf'ul ya namanya ya, dan sama-sama mansub. Ya, semoga bisa dipahami ya penjelasan ini. Al-bahthu. Nahnu na'rifu ma fil amthilati sabiqah min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ul bih. Kita sudah tahu ya di jumlah-jumlah tadi itu mana yang fi'il, mana yang fa'il, mana yang maf'ul bih. Ya, karena kita sudah belajar, harapannya teman-teman sudah bisa menganalisa mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ulun bih. Walakin nabiha kalimat nuridu an na'rifaha. Akan tetapi di sana ada sebuah kalimat yang kita ingin tahu nih. Kok ada kata-kata ini? Ya, ada kata la'iban, khotofan, syurban, wuthubal asad, kemudian marras sahab, jarian, aklataini, dauratan, berbatan. Kira-kira itu apa gitu? Kan kalau fi'il, fa'il, maf'ul bih kita sudah tahu ya. Akan tetapi kok ada kata-kata yang lain yang kita belum tahu nih, belum belajar ya. Fa'idha ta'ammalnaha wajadnaha jami'an asma'a mansubatan. Yang mana ketika kita tadi membacanya kita menemukan bahwasanya semuanya itu mansub ya kan. Nah, kira-kira apa?
Wa idza nadharna ila kulli kalimatin wa dhahainaha bil fi'l alladhi fi jumlatiha. Lah, ketika kita melihat fi'il-fi'il tersebut, wa dhahainaha, dan kita bandingkan, ya, dhaha itu artinya membandingkan, dan kita bandingkan bil fi'li dengan fi'il alladhi fi jumlatiha, yang ada di jumlah tersebut, ra'ayna annaha tashtamilu ala hurufi hadzal fi'l. Kita melihat bahwasanya fi'il-fi'il tadi itu kalimat-kalimat yang tadi itu kok huruf-hurufnya kok sama ya gitu dengan fiil-fiil yang ada gitu kan. Intinya kenapa? Ya karena isim-isim yang ada di akhir, isim-isim yang mansub yang ada di akhir setiap jumlah tadi itu memang diambil dari fiil yang ada di jumlah-jumlah tersebut. Ya sehingga mirip gitu. Karena memang diambilnya dari fiil itu. Tsumma idza raja'na ilal amthilati tsalatsatil ula, dan ketika kita kembali kepada 3 contoh yang pertama ya, wa bahatna fi ma'naha qalilan, dan kita mencari tahu, kita perhatikan maknanya sebentar saja, ra'ayna annal kalimatil mansubata wa hiya la'iban wa khatafan wa syurban adhafat ilal jumlah makna jadidan. Dan ketika kita coba untuk mengamati ya, bahwasanya kalimat-kalimat yang ada di akhir tadi itu, isim-isim tadi itu memberikan ya makna yang baru kepada jumlah tadi, menambahkan makna yang baru ya. Fa inna jumlah la'iba hasanun la'iban aqwa, ya, bahwasanya ketika ada jumlah la'iba hasanun la'iban, jumlah itu tuh aqwa, lebih kuat ya, min la'iba hasan, daripada ketika kita hanya mengatakan la'iba hasan. Jadi maknanya itu lebih dalam teman-teman, dia lebih kuat. Li'annana fil jumlatil ula nuridu an nafhama sami'a anna hasanat la'iba haqiqatan. Kenapa demikian? Ya, karena di jumlah yang pertama tadi yaitu la'iba hasanun la'iban, itu kita ingin memahamkan si pendengar bahwasanya Hasan itu betul-betul bermain. Ya, jadi adanya maf'ul mutlak tadi itu memberikan apa? Kekuatan bagi jumlah tersebut. Ya, tanpa adanya maf'ul mutlak tidak sekuat itu. Itu ya teman-teman ya. Wa annahu yajibu alla yashukku fi dzalika. Maka ya ya nggak usah ragu gitu. Fa kalimatu la'iban akadat al makna, bahwasanya kalimat la'iban yang ada di akhir yaitu masdar daripada la'ibah itu dia menguatkan makna daripada jumlah. Wa kadzalika yuqalu fil mithalain al akhirain. Begitu juga ketika kita bahas di misal yang kedua yang selanjutnya, dua misal yang selanjutnya, yaitu khotfan dan juga syurban, sama. Jadi intinya menguatkan jumlah tersebut. Nah, kita pindah lagi pembahasan ya. Wa bi ta'ammuli ma'na al-amthil ats-tsalatsa ats-tsaniyah nara al-asma' al-mansuba fiha afadatna fa'idatan jadidatan. Nah, ini kita coba memperhatikan contoh-contoh yang ada di bagian yang kedua ya. Itu kita lihat bahwasanya isim-isim mansub yang ada di dalam jumlah tersebut itu memberikan kita faidah yang baru ya, bukan lagi untuk menguatkan. Li'anna hina ma naqulu yathibun namiru wa naskut, karena ketika kita mengucapkan yathibun namiru kemudian kita diam, la yafhamus sami' illa husulal wuthubi minan namir, maka si pendengar itu tidak akan memahami sesuatu kecuali ya sudah bahwasanya si harimau itu meloncat, udah gitu aja maknanya. Yang difahami oleh sami begitu saja. Walakinna idza qulna ba'da dzalika wusubal asad, akan tetapi ketika kita mengatakan setelah itu, menjelaskan ketika itu wusubal asad, menambahkan kata wusubal asad, fahimas sami' nau'a hadzal wusub, maka si pendengar akan mengerti jenis daripada loncatan daripada si harimau tadi itu seperti apa. Mas datang tuh. Fahadal ism al-mansub bayyana nau'al fi'li. Maka kita bisa mengetahui bahwasanya isim mansub ini menjelaskan kepada kita jenis daripada fi'il yang ada di dalam jumlah tersebut. Wa kadzalika yuqalu fil mithalain al-akhirain. Begitulah juga dengan dua misal yang selanjutnya.
Wa 'inda ruju'i ila al-amthilati ats-tsalatsatil akhirah, dan ketika kita kembali kepada 3 contoh yang terakhir, nara annana istafadna minal asma'il mansubah faidatan dhahiratan. Kita melihat dan bisa mengambil faidah bahwasanya isim-isim mansub yang ada itu bisa memiliki apa? Faidah yang jelas ya dari situ ya. Apa? Fa inna akala aliyun tadullu ala annahu hasala minhu akal min ghairi an na'rifa adada marrat hadzal fi'l. Jadi ketika ada seseorang yang mengatakan akala aliyun, ya cukup si Ali makan tanpa kita tahu ya berapa kali sih dia makan, ya kan? Fa idza adafna ila dzalika aklatain, dan ketika kita menambahkan kalimat aklatain, maka urifa dzalikal adad. Maka diketahuilah jumlahnya, oh ternyata si Ali itu makan 2 kali gitu. Wa kadzalika yuqalu fil mithalain al akhirain. Begitu juga dengan 2 contoh yang selanjutnya yang mana semuanya sudah saya jelaskan sebelumnya. Wal an nastati'u an naqula inna kulla ismin min hadhil asma' allati tu'akkid al fi'la aw tubayyinu naw'ahu aw adadahu yusamma maf'ulan mutlaqan. Nah, sekarang kita tahu ya bahwasanya, dan kita bisa bilang, kita bisa rangkum ya, bahwasanya setiap isim dari isim-isim yang dia itu tu'akkid al fi'la, yang dia itu menguatkan sebuah fi'il, autubayyin nau'ahu, atau menjelaskan tentang jenis daripada fi'il tersebut, au adadahu, atau menjelaskan tentang jumlah daripada fi'il tersebut, berapa kali perbuatan tersebut dilakukan, maka itu disebut dengan maf'ul mutlak. Paham ya insyaallah. Al-qaidah. Al-maf'ulul mutlak adalah ismun mansubun muwafiqun lil fi'il. Ya, dia sama dengan fi'il. Fi lafdihi, ya karena diambil dari fi'il tersebut. Wa yaji'u ba'dal fi'li, yang mana fi'il maf'ulul mutlak itu dia datang sesudah fi'il. Untuk apa? Litakkidi, untuk menguatkan fi'il yang ada di jumlah tersebut, au libayani nau'ihi, atau untuk menjelaskan jenis daripada fi'il tersebut, au adadihi, atau jumlah dari fi'il tersebut. Ya, mudah sekali ya. Semoga bisa dengan mudah dipahami juga oleh teman-teman. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.